Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama mari kita haturkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah, taufik serta rahmatnya kepada kita semua. Tidak lupa juga salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab yang berjudul Adabul Alim wal Muta'alim karya Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk memenuhi tugas mata kuliah studi naskah pendidikan Islam. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lerisa Azhara Sanjani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Baik, di sini saya akan membacakan bab yang ke-6 atau Ababul Sadis yang berjudul Fi Adabil Alimi Fi Durusihi, yang artinya adab seorang guru dalam proses mengajarnya. Idza azamal alimul an yahdura mujlisa darsihi yatahharu minal hadathi wal khubuth, yang artinya ketika guru akan menghadiri majelis pembelajaran, hendaknya ia lebih dulu bersuci dari hadas, membersihkan kotoran. Wa yatanadzafu wa yatatayyabu wa yalbasu ahsana thiyabihi allaiqati baina ahli zamanihi, memakai wewangian, menggunakan pakaian terbaik dan yang pantas untuk zamannya. Jadi memakai pakaian yang sesuai dengan zamannya. Nah, semua itu harus dengan niatan untuk memuliakan ilmu dan mengagungkan syariat. Nah, dan di dalam mengajar harus ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyebarkan ilmu yang baik, menghidupkan agama dan menyampaikan hukum-hukum Allah yang telah diperintahkan. Wa iza kharaja min baitihi da'a bid du'ai al-waridi 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa, ketika seorang guru keluar rumah hendaknya membaca doa keluar rumah yang dicontohkan oleh Nabi. Doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlama au udlima au ajhala au yujhala alayya azza jaruka wa jalla thanauka wa la ilaha ghairuka. Bismillahi amantu billah i'tasamtu billahi wa tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma tsabbit janani wa adiril haqqa 'ala lisani, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tersesat dan disesatkan, dari tergelincir dan digelincirkan, dari berbuat zalim dan dizolimi, dari berbuat bodoh dan dibodohi. Maha besar perlindunganmu dan maha mulia sanjunganmu, dan tiada Tuhan selain Engkau. Dengan menyebut nama Allah, aku beriman kepada Allah, aku berpegang teguh kepada Allah, dan aku tawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, teguhkanlah hatiku dan alirkanlah kebenaran pada lisanku. Nah, itu adalah contoh doa keluar rumah yang dicontohkan oleh Nabi. Wa yudimu zikrallahi ta'ala ila an yasilla majlis tadrisi, dan selalu berzikir pada Allah sampai ke tempat mengajarnya. Fa iza wasalla ilaihi yusallimu alal hadirina wajalisu mustaqbalal qiblati. Jika telah sampai, hendaknya memberi salam kepada semua yang hadir dan duduk menghadap kiblat jika memungkinkan. Biwaqarin bisakinatin wa tawadu'in wa khusu'in
mutarabbi'an aw ghairi dzalika minal jilsatil hasanat. Dengan sikap berwibawa, tenang, tawadu, khusyuk sambil duduk bersila atau dengan posisi duduk yang lainnya. Hendaknya seorang guru juga menjaga diri dari berdesakan, mempermainkan kedua tangannya, dan menjalin jari tangan, ataupun mengitarkan pandangan tanpa ada hajat. Jadi seorang guru baiknya itu tidak toleh menoleh kanan kiri jika tidak ada keperluan. Fokus kepada murid-murid yang sedang diajarkan. Nah, seorang guru juga hendaknya menjauhi senda gurau atau banyak tertawa. Dalam pembelajaran tidak apa-apa jika tertawa, tetapi yang penting jangan berlebihan. Menurut kitab ini adalah karena hal itu dapat mengurangi kewibawaan dan bisa menjatuhkan kehormatan seorang guru. Wala yadarrisu waqta ju'in wa 'atashin sadidaini au hammin au ghadabin au nu'asin au fi hali baradin mu'limin wa harin muza'ijin. Guru hendaknya tidak mengajar di saat sedang lapar dan haus, atau saat susah, marah, mengantuk, atau saat cuaca dingin yang menyakitkan atau cuaca panas yang berlebihan. Jadi maksudnya adalah di sini guru itu harus bisa mengatur mood atau emosi saat mengajar. Guru juga hendaknya duduk dengan posisi menghadap ke semua hadirin, memuliakan orang yang utama di antara mereka dari segi ilmu, usia, kesolehan, dan kemuliaannya. Juga memuliakan mereka dengan tata bahasa yang bagus, wajah berseri, dan penghormatan yang lebih baik. Wa yuqaddimu ala syuru'i fit tadrisi qira'ata syai'in min kitabillahi ta'ala tabarukan wa tayammunan. Seorang guru sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu membaca suatu ayat dari kitab Allah, yaitu Al-Quran. Contohnya, memulai pelajaran dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu, seperti itu. Nah, ini bertujuan untuk mengharapkan berkah atau kebaikan dari Allah. Wa yada'u aqibal qiraati li nafsihi wal hadirina walisail muslimina waliwaqifi makanihi in kana fi madrasatin mauqufatin aw nahwiha jazaan lihusni fi'lihi wa tahsilan qasdih. Nah, setelah membaca Al-Quran, dilanjutkan membaca doa untuk dirinya sendiri, untuk orang-orang yang hadir, lalu kaum muslimin lain, dan untuk orang yang mewakafkan tempatnya jika guru berada di madrasah yang diwakafkan. Nah, doanya itu boleh yang tadi dibacakan, doa yang untuk keluar rumah tadi itu boleh, seperti itu, atau doa-doa yang lain juga. Nah, selain itu juga kemudian membaca ta'awudz, basmalah, hamdalah, serta sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, serta memohon keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in ta'addadat ad-durusu qaddamal ashrafa fal ashrafa wa alhamma fal ahamma wa yuqaddimu tafsiral qur'ani thummal haditha thumma usulad dini thumma usulal fiqhi thumma kutubal madhabi thumma nahwa wa yahtimud darsa bi kutubi raqaiqa liyufidal hadirina tadhirul batin. Nah, jika pelajarannya berjumlah banyak, hendaknya seorang guru mendahulukan pelajaran sesuai urutan yang lebih mulia atau lebih penting.
Nah, maka didahulukan ialah pelajaran tafsir Al-Quran, kemudian hadis, kemudian usuluddin, kemudian usul fikih, lalu kitab-kitab mazhab, lalu nahwu, dan mengakhiri dengan pelajaran kitab-kitab akhlak, supaya para murid dapat mensucikan hati. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan di bab ke-6 ini adalah yang pertama, guru mengajar ikhlas karena Allah, bukan untuk mendapatkan balasan, pujian, dan lain-lain. Nah, yang kedua, guru harus menyampaikan materi secara bertahap. Guru harus menyampaikan materi sesuai dengan tingkat kemampuan dan daya tangkap murid. Tidak boleh memaksakan ilmu yang belum dipahami. Nah, selain itu juga guru tidak boleh bertindak kasar kepada murid. Tidak hanya murid yang diharuskan untuk menghormati guru, tetapi guru juga harus menghormati muridnya. Guru harus menunjukkan kasih sayang, sabar selama proses menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Guru juga harus menjadi teladan yang baik untuk murid-muridnya. Seorang guru harus mencerminkan akhlak yang mulia. Seorang guru tidaklah patut meminta upah secara berlebihan. Bila seorang guru mendapatkan gaji atau imbalan, itu bukanlah menjadi tujuan utama, akan tetapi sebagai bentuk penghargaan atau jasa. Yang terakhir, guru dianjurkan untuk mendoakan murid-muridnya agar ilmu yang telah disampaikan dapat menjadi berkah dan ilmu tersebut dapat membawa manfaat untuk hidup mereka. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.